Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 7,08%. Dengan total market cap mencapai di 2,13 triliun US dollars. Artinya akhirnya tembus juga, dan setelah tembus langsung ngepump ya. Untuk Bitcoin dominance, dia rally dengan cukup signifikan sebesar 1,04%. Artinya MA50 kembali ke reclaim dan mungkin retest ke MA20 sekarang ya, bahkan mungkin sedikit di atas. Sementara untuk volume dia meningkat sebesar 88,26%. Untuk Bitcoin, dia ngepump sebesar 9,68% dalam 24 jam terakhir. Yang membuat sekarang Bitcoin itu rally di angka 56.000, atau bukan rally ya, pump ya. Pump ke angka 56.415 ya. Wow, terakhir kali kita dapat harga segini tuh kapan ya? 2021 kayaknya ya. Dan sudah semakin mendekati ke all time high ya. Untuk hari ini DJWT kita gabungin ya, Bitcoin, Ethereum maupun altcoins. Untuk Ethereum dia juga rally dengan signifikan sebesar 4,82% dan sekarang trading di angka 3.238. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 4,23% di angka $400. Untuk Solana terjadi pump juga sebesar 8,96% di angka 111. Untuk XRP terjadi rally sebesar 3,5% di angka 55 sen dan seterusnya. Cardano juga naik, dia nge-pump 7%-an, AVAX 7%-an. Jadi pada hari ini kita bisa lihat semua pump dengan cukup keras ya. Nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini ya, kemarin tuh sebenarnya cuma ada satu saja. Kemarin bukan hari Senin ya. Hari Minggu nggak ada yang terlalu penting. Ini sebentar, kok masih Monday ya? Ini kayaknya sedikit error nih. Coba kita refresh dulu ya. Kenapa dia ngitungnya masih ini? Today-nya kok masih Monday? Udah lewat nih padahal. Wah, sedikit error kayaknya nih ya. Untuk kemarin, nah udah nih, udah benar ya. Tadi dihitungnya hari ini masih Senin. Kemarin itu kalau kita di sini ada new home sales, dan new home sales ini benar nilainya nggak terlalu bagus ya untuk USD. Ini membuat USD melemah. Kalau kita lihat indeks dolar kemarin itu drop juga sih, tapi masih ketahan oleh MA 200. Tapi kalau mau dibilang dropnya ekstrim, enggak juga. Jadi kalau menurut gua, pump kita pada hari ini terjadi karena memang demand dari Bitcoin cukup tinggi ya, mendekati ke halving ini ya, pre-halving pump begitu ya. Nah, selanjutnya untuk hari ini ya, dari US itu akan keluar quadruple goods orders. Harapan kita adalah apa? Harapan kita adalah supaya lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 0,2%. Selanjutnya lebih malam lagi akan ada CB Consumer Confidence untuk bulan Februari. Harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi juga ya. Berarti lebih rendah daripada 114,8 ya. Itu untuk hari ini. Untuk besok dari US itu kita lihat ya, malam akan ada GDP. Nah, ini penting nih. GDP biasanya bisa mengguncang market karena ini ngomongin soal growth dari Amerika ya. Kalau growth-nya mandat, GDP-nya rendah terus, nah itu bisa memacu the Fed untuk mulai melakukan QE gitu. Ya, ini belum ada QE aja ya, belum ada QE, Bitcoin udah kayak gini. Kalau ada QE, udah ada money printing, wah, Bitcoin bisa through the roof ya. Nah, next kita geser ke, ini bukan news ya, ini ngomongin statistik. Hati-hati ya. Dari 24 jam terakhir, 83.862 traders terlikuidasi. Dengan total liquidations itu mencapai 362,74 juta US dollars. Itu dikerupiahin nggak tahu berapa miliar ya. Luar biasa. Jadi ingat, hati-hati buat lu yang punya posisi futures, jangan sampai over leverage ya. Jangan sampai over leverage. Yang penting semua ngikutin SOP. Kalau udah ngikutin SOP ya sudah, tenang harusnya ya. Tapi ingat jangan sampai masuk ke dalam statistik ini, karena ya ini bukan cut loss ya, ini udah pasti liquidation. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini adalah Polary accumulation ya. Ini kayaknya Wyckoff ya, Wyckoff.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini, wow, ini jujurnya lumayan rapi sih, ya lumayan rapi. Cuman perbedaannya pokoknya di sini. Perbedaannya waktu di LPS biasanya ada koreksi dulu, di sini nggak langsung pump ke atas, nembus SOS juga ya. Overall yang lainnya cukup mirip sih sebenarnya ya. Creeknya lumayan mirip walaupun lebih sedikit tinggi dikit di sini ya. Tapi overall lagi-lagi market itu rhyme ya, ini intinya. Market nggak sama persis tapi berirama. Nah, maka dari itu kita harus lihat statistik sebelumnya ya, agar kita bisa melihat nih kira-kira blueprintnya mau kemana gitu ya. Next kita geser ke TA kita dan kita bisa di sini ya, Bitcoin bukan cuma berhasil menyelesaikan PR dia bertahan di atas 50.000 seperti pembahasan kita di sini, tetapi dia ngepump gila-gilaan ya. Nah, lagi-lagi ya, lagi-lagi yang paling profit menurut gue lagi-lagi adalah orang yang ya akumulasi begitu ya. Wah, waktu turun di sini, wah turun nih bang, gimana nih? Wah udah cut loss lah, tunggu sampai turun lebih rendah. Naik. Bull trap. Wah, males akumulasi. Naik sampai sekarang higher high ya. Nah, jadi lagi-lagi berpikirlah jangka panjang gitu. Jangan terlalu pendek berpikirnya. Wah, ngedam nih, udah cut loss. Ngepam nih. Oh, pokoknya cepetan biar kita dapat momentum. Beli, turun, cut loss lagi. Terlalu sering terjadi. Jadi hati-hati ya. PR-nya sekarang untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 52.176. Itu dulu aja deh, simple ya. Dan kalau untuk di weekly-nya ya kita otomatis bisa lihat bull support band rally dengan signifikan pasti ya. Dia itu sekarang ada di angka 42.125 sampai 42.512. Ya, jadi udah semakin mendekati. Bang, gimana nih bang? Udah lama gak sungkem. Nah ya, ya jujurnya ini sedikit mengkhawatirkan juga sih menurut gue. Ya gue pikir bakal sungkem di sini nih, di area sini, ternyata enggak. Nah, ini ya, gue mau kasih lihat aja data ya. Kalau kelamaan gak sungkem, apa yang terjadi? Suka jebol kayak gini nih. Kelamaan gak sungkem nih. Nih kelamaan gak sungkem berapa lama nih ya di sini. Dari tembus sampai ke sini tuh, dia nggak bisa ngitung berapa candle. Ya lumayan jauh lah gitu, lumayan jauh dan ya lu bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Koreksinya tembus biasanya. Nah, jadi semoga ini ya, ada resiko lah sebenarnya, bukan semoga ya, ini ada resiko gitu. Ini ada resiko karena dia sudah terlalu lama tidak sungkem ke bull support band ya. Nah, jadi untuk sekarang gimana nih? Kalau menurut gua jangan sampai kita terbawa FOMO gitu. Akumulasi tetap aja lakuin menurut gua ya. Sesuai dengan SOP masing-masing ya. Boleh bisa dengan daily charting kita juga, tetapi jangan sampai waduh gua takut Bitcoin ngepump lagi nih ke all time high. Sekarang gua all in dulu. Jangan all in. Jangan dipaksain. Tunggu bull support band, bukan bull support band, tapi tunggu support yang kita bahas di CWT kena. Karena ya kita lihat di sini ya. Kena kok sebenarnya. Ya kalau lu disiplin kena sebenarnya. Nah, ya tinggal bersabar dan jangan sampai ke bawah FOMO gitu. Next kita geser ke indeks dolar. Dia melemah. That's good. Ya, dia melemah. Tetapi masih belum selemah yang gue inginin sebenarnya ya. Kalau sebenarnya gue sih pengennya gini nih ya. Dia tembus sama 200, jadi kira sama 200 sebagai resisten. Nah, udah mulai kayak gini, harusnya udah lebih gampang karena biasanya sama 200 itu adalah suatu patokan bagi aset apapun, bahkan sampai indeks dolar pun. Kalau dia udah di bawah dari sama 200, nah biasanya kalau udah sampai kayak gitu, trennya cenderung lebih bearish lagi gitu ya. Dan ingat makronya dari DXY itu sedikit mengkhawatirkan kemarin ya. Di sini membuat suatu, ya benar sih kemarin kan lower low, lower high, lower high. Tetapi di sini dia membuat suatu higher low. Nah, higher low ini bisa pertanda reversal. Nah, maka dari itu kita penting untuk memecahkan kemungkinan reversal itu dengan membuat lower low lagi, yaitu daily close di bawah dari 101,027 gitu ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin dominance, dan Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini ya. Dia retest lagi ke MA20, berarti Bitcoin kembali menguat. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan membuat suatu lower high lagi ya. Nah, kalau sampai itu terjadi, kemungkinan besar momentum bearishnya masih berlanjut. Tetapi kalau dia tembus seperti ini, nah itu sedikit lebih nggak jelas nih mau kemana ya. Jadi
patokannya adalah sekarang di 54,03%. Kalau dia membuat suatu lower high, nah itu masih kemungkinan besar bearish gitu ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin dominance, kalau bisa membuat suatu lower high lagi sehingga posisi alts kita semakin profitable begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, buy limitnya otomatis masih belum berubah. Buy limit pertama di angka 52.176, buy limit kedua di 50.750 USD, dan buy limit ketiga itu di angka 50.000 pas. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya ini masih jauh sebenarnya setupnya ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 52.176, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih pending di sini ya, karena memang ya masih belum terbentuk ya, momentum bullishnya masih gila jujurnya untuk Bitcoin. Nah, gue ingetin lagi sekali lagi, ini sudah semakin mendekati ke halving. Ini pre-halving pumpnya tuh udah gila-gilaan banget. Jadi kalau sampai buat lo yang mau nekat nanti waktu halving pengen ngelong gila-gilaan atau nge-short gila-gilaan, hati-hati ya, hati-hati. Itu kemungkinan besar akan jadi extra volatile. Gua akan menghindari cara trade yang seperti itu. Ya lebih mending akumulasi jangka panjang atau setup future seperti biasa ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum juga rally dengan signifikan ya. Kalau Bitcoin pump ini rally lah ya. Ini dia rally 2,11%, hari ini 1,96%. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di angka 3014, buy limit kedua di angka 2920,7, dan buy limit ketiga adalah Confluence MA20 dengan 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya mirip-mirip seperti Bitcoin juga. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3014, kita bisa buka posisi long dengan dengan target TP yang masih pending di sini. Sementara untuk posisi shortnya itu terjadi apabila kalau dia tembus, bukannya mantul, dia tembus retest 1, retest 2 di 3014 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2920. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB dia pun kemarin rally dengan signifikan 3,4%. Tetapi bedanya dia retest dulu ke buy limit pertama. Ini buat yang udah pasang buy limit pertama pasti senyum-senyum nih karena langsung rally ya. Nah, untuk posisi spot buy limit pertama di 382,8, buy limit kedua di 375,5, dan buy limit ketiga di 360,8. Itu untuk posisi spot di BNB ya.
Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama nih. Jadi apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa otomatis buka posisi long. Alias kita bisa pasang limit ya, limit posisi long di angka 382,8. Nah, target TP-nya masih pending ya, masih pending, masih on construction ya. Aduh, rada belibet hari ini ya. Masih on construction, tinggal kita tunggu, nanti kita bisa pasang di situ. Untuk resistennya untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Kalau sampai dia tembus retest 1, retest 2 sebagai resisten, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 375,5 begitu ya. Itu kurang lebih setup untuk BNB. Next kita masuk ke Solana, dan untuk Solana dia pump dengan signifikan ya. Buy limit kedua berhasil dia jadikan platform untuk jadi launch ya. Dan dia reclaim buy limit pertama ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limit pertama kembali aktif di MA20, buy limit kedua di 102,19, dan buy limit ketiga di MA50 yaitu di angka 100,58. Itu untuk posisi spot di Solana ya. Dan buat lo yang sudah pasang di buy limit 2 dan 3 ya, congratulations. Mungkin sekarang senyum-senyum ya, karena rally-nya gila ini, ngepump 6,29%. Oke, untuk posisi spot sudah untuk posisi futures, posisi long juga sudah profitable karena retest 1, retest 2 di 102,19 sudah terjadi ya posisi longnya. Nah, target TP di MA20 sudah profit 5,57%. Asik ya. Nah, selanjutnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 110,10. Artinya kita sudah punya posisi short juga walaupun sekarang sedang minus ya. Nah, target TP dari posisi short kita adalah di MA20. Yaitu di angka 108,49 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia juga rally dengan signifikan ya. Dia rally sebesar berapa persen ya? 4,92%. Nah, untuk posisi spotnya kemarin itu dia berhasil mantulnya di buy limit terakhir nih, di buy limit ketiga yang sekarang jadi converge dengan MA20. Nah, berarti untuk posisi spotnya buy limit kedua dan ketiga kembali aktif lagi. Buy limit kedua di 0,596 dan buy limit ketiga di 0,582. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya mirip seperti Solana, itu juga sudah profit ya. Target TP dari posisi longnya sudah kena. Retest 1, retest 2 di 0,582. Dia sudah kena target TP di atas ini, berarti sudah profit sebesar 2,22% ya. Aduh bang, sayang harusnya naik ke atas ini. Hati-hati. Kalau kita sudah punya SOP, jangan suka dilanggar-langgar. Kalau sekali dilanggar, 2 kali dilanggar, ya kalau sekarang profit enak. Kalau dia cut loss, kalau dia ternyata berbalik dan jebol, nangis gitu. Jadi ikut SOP ya. Kalau udah buat SOP jangan dilanggar-langgar. Nah, selanjutnya untuk posisi short baru retest pertama nih di angka 0,625. Apabila besok daily close-nya masih di bawah dari 0,625, kita bisa limit posisi short. Retest kedua kebuka posisi shortnya, target TP di 0,596. Itu kurang lebih setup untuk Cardano. Dan juga bisa dibilang ending DDCT kita pada hari ini ya. Gue ingatkan seperti biasa, yang paling pertama adalah halving sudah semakin dekat. Dan seingat gue tuh beberapa analis, salah satunya bahkan JP Morgan mengatakan bahwa halving dari Bitcoin ini sudah efeknya tuh sudah masuk ke market lah gitu kasarnya ya. Jadi artinya apa? Artinya possibility untuk terjadi buying the rumor and selling the news cukup besar ya. Buat lo yang udah ngerasain dulu hard fork Cardano, hard fork Ethereum, hard fork lagi dari Polkadot ya, pasti udah pernah ingat lah rasanya buying the rumor and selling the news. Dogecoin juga dulu ya. Jadi biasanya kalau sampai nih kita menunggu satu aset tertentu mendekati ke satu event penting, bisa halving, bisa hard fork, bisa apapun juga. Tapi udah ngepam duluan, gede-gedean lagi ngepumpnya ya. Ini kalau kita hitung dari titik terendah di sini sampai ke sini, Bitcoin itu udah naik 43,25% ya. Nah, kalau udah pump gede-gedean seperti itu, kita harus hati-hati. Gue bukan mendukun ya, tapi kita harus hati-hati sampai ke eventnya itu. Karena kalau sudah sampai ke eventnya biasanya seringkali terjadi buying the rumor and selling the news. Jadi
Jangan FOMO ya, jangan berpikir bahwa nanti halving ada kemungkinan dia nge-pump lebih kuat lagi. Karena kalau sampai berpikir seperti itu, udah apalagi pakai uang panas, itu biasanya akan jadi suatu malapetaka ya. Seperti biasa mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.